pentingnya sebuah adab sehingga bisa menyelamatkan hidup kita. Quotes ini cocok banget sesuai dengan kisah horor dari pengalaman kawan aku yang saat ini akan aku ceritakan ke kalian semua. Ya, kisah ini datang dari kawan aku yang bernama Mbak Ruki. Nah, kisah ini terjadi di tahun 2009 lalu, di mana Mbak Ruki masih jadi mahasiswa aktif. Dan saat itu, untuk mengisi hari libur semesternya, Mbak Ruki dan kedua temannya ingin mendaki gunung untuk menikmati hari libur mereka. Lagi-lagi sebuah kisah yang datang dari perdakian gunung. Jadi kalian ya Bes ya, yang suka sekali mendaki harus mendengarkan kisah ini untuk berhati-hati. Ya tapi sebelum itu kalian harus mendengarkan suara aku yang jernih ini. Salfok nggak sih kalau suara aku ini semakin jernih, padahal di luar lagi hujan deras banget. Ini ya, kalau tidak percaya aku tunjukkan kalau di luar lagi hujan. Tuh kan, ini hujannya deras sekali, Bes. Tapi suara aku masih tetap jernih kan? Itu karena aku sedang menggunakan mic TNW A28 ini yang sudah memiliki peredam kebisingan, sehingga suara tetap jernih tanpa terganggu kebisingan apapun. Coba kalau kebisingannya aku off-kan ya. Tuh kan, dengarkan suara berisik hujan di luar? Ya, mic TNW A28 masih ada stoknya di keranjang kuning aku, silakan dicek cekidot. Oke, kita langsung masuk ke dalam ceritanya dari Mbak Ruki tahun 2009 lalu. Mbak Ruki dan temannya berjanji, bukan berjanji, janjian untuk naik gunung namanya ke Gunung Cikaharus. Di situ di hari pertama semua berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun ya. Semua persiapan juga sudah dipersiapkan dengan baik karena memang Mbak Ruki dan temannya ini sudah biasa naik gunung. Ketika sudah jalan, naik ke pos 1 aman, ke pos 2 aman, ke pos 3. Nah, di pos 3 ini Mbak Ruki ini merasa pengen kebelet pipis ya. Berhubung di pos 3 ini masih dalam bentuknya hutan, bukan camp yang khusus buat membangun tenda sehingga ada toilet umumnya, Mbak Ruki pipis buang air kecil itu di semak-semak. Tapi sebelumnya Mbak Ruki juga sudah bilang, permisi, assalamualaikum, saya numpang pipis. Nah, seperti yang seringkali Mbak Ruki lakukan. Setelah selesai buang air kecil, Mbak Ruki dan temannya kembali melanjutkan perjalanan. Tiba di pos 6, waktunya sudah malam dan Mbak Ruki pun dengan teman-temannya mendirikan tenda. Memang itu tempat buat mendirikan tenda di gunung itu ya, Bes ya. Nah, di malam hari sekitar jam setengah dua pagi, setengah dua malam, Mbak Ruki itu mendengar ada orang itu berisik di luar. Ada orang kayak berisik, berisik kayak lari tergesa-gesa tergopoh-gopoh. Mbak Ruki membuka mata, lalu dia ngecek ada apa nih, apa ada terjadi sesuatu dengan pendaki lain yang juga sama-sama camp di situ. Dibukalah pintu tendanya, kan ada kan selerekan dibuka seret. Di situ Mbak Ruki lihat ada seorang kakek-kakek ini dia membawa golok sambil menatap marah tajam ke Mbak Ruki. Dia bilang gini, dia ngomong pakai bahasa Sunda sebenarnya, tapi intinya begini, kamu dasar kurang ajar, kamu sudah mengotori tempat aku, bilang gitu. Dia sambil ingin buru-buru mendatangi Mbak Ruki dengan bawa golok. Tiba-tiba ada kakek lain yang menghalangi si kakek ini, kakek yang marah ini dihalangi. Ditaruh sudah, kamu jangan ganggu anak itu. Dia anak baik, dia orang baik, dia sudah permisi tadi, bilang gitu. Mbak Ruki yang ketenjangan bingung dong, siapa dua kakek itu kok berantem di situ? Karena takut, Mbak Ruki pun kembali menutup tendanya lalu mencoba tidur, tidak mau menghiraukan suara kakek-kakek yang berisik di depan itu. Ketika keesokan harinya, Mbak Ruki bangun sama teman-temannya, dia tidak mau menceritakan apapun ke temannya. Karena kan kalau mendaki sebuah gunung, jika kita mengalami sesuatu yang ganjal, pantang untuk bercerita saat itu ya. Para pendaki, kalian yang mendaki benar nggak sih ya ada pantangan seperti itu ya? Ini Mbak Ruki bilang begitu ke aku. Terus
Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Sudah sampai puncak, oh bisa melihat matahari terbit. Oh bagusnya, indahnya ya kan. Setelah selesai foto-foto, Mbak Ruki dan temannya kembali ke tenda. Dia makan-makan, sarapan, terus kembali untuk membereskan lagi tendanya karena mereka hari itu harus turun gunung lagi, melanjutkan perjalanan turun gunung. Nah, setelah turun gunung, pulang ke rumah masing-masing, sudah kan? Tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Kejanggalan itu cuma terjadi di malam itu. Tapi ketika sampai di rumah, Mbak Ruki itu malamnya tidur, dia bermimpi. Bermimpi seorang kakek. Kakek yang dia lihat di gunung, kakek yang menghalangi seorang kakek yang bawa golok itu tuh datang. Dia bilang ini, Dok, sudah aman ya, nggak usah takut. Bilang gitu di mimpi itu. Lah, awalnya Mbak Ruki nggak ngerti, dia nggak notice. Kenapa kok aku ketemu kakek itu lagi? Dia tuh siapa? Nah, selang waktu beberapa hari setelah kejadian naik gunung itu, ngumpullah Mbak Ruki sama teman-teman organisasi dia juga. Nah, terus cerita-ceritalah Mbak Ruki bilang, aku waktu ke naik gunung kemarin begini-begini loh, aku ngelihat ada kakek bawa golok, aku kayak marah gitu, aku ya takut, tapi ada kakek yang menghalanginya, bilang gitu kan. Nah, salah satu teman organisasi Mbak Ruki, dia ada yang indigo. Dia bilang begini, wah Ruki, untung aja kakek yang ada di mimpi kamu tuh bantuin kamu, nolongin kamu. Kalau enggak, terus kamu pasti sudah nggak bisa ikut pulang. Loh kenapa? Jadi ceritanya kakek yang bawa golok itu, kakek yang bolok itu sebenarnya marah sama Mbak Ruki. Karena Mbak Ruki itu mengganggu tempatnya jadi kotor, membuat tempatnya jadi kotor. Nah, kakek yang satunya yang nolongin, yang mencegah kakek bawa golok itu, dia tuh nolongin Mbak Ruki, bilang bahwa dia anak baik, jangan diganggu, seperti itu. Nah, terus Mbak Ruki tuh ingat-ingat, apa ya, oh iya aku inget, kayaknya aku waktu naik gunung itu aku buang air kecil di semak-semak gitu, tapi aku udah bilang permisi kok, aku udah bilang assalamualaikum. Nah temennya Mbak Ruki itu yang bilang, yang notice, ya itulah karena kamu sudah bilang permisi dulu sebelumnya, memang makanya sama kakek yang satunya tuh kamu ditolongin, kamu nggak dibiarin celaka. Tapi memang kakek yang bawa golok itu memang dasarnya dia tuh sudah sensitif banget gitu sama manusia, jadinya tetap marah meskipun kamu permisi. Tapi kakek yang satunya itu nolongin kamu karena kamu udah permisi dulu sebelumnya gitu. Nah dari cerita Mbak Ruki kita memang tahu ya, kita harus belajar ya Des, bahwa adab itu memang penting. Jangankan sesama manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata pun, mereka sangat menghargai ketika kita memiliki adab dan etika. Permisi dulu, bilang assalamualaikum dulu, itu bisa menyelamatkan kita. Seperti Mbak Ruki ini, ya kan? Nah, menurut kalian bagaimana? Adakah yang memiliki pengalaman yang sama? Bisa share di kolom komentar ya, Bes. Yap, see you bye-bye di video aku selanjutnya. Inilah pengalaman horor kawan yang sudah aku sampaikan ke kalian. Semoga menghibur. Assalamualaikum.